Dayak, selamat datang. Makasih udah main ke sini ya. Makasih udah mampir. Siap, satu, sama-sama. Aduh, emang pokoknya jadi agak kaku gitu. Gak apa-apa. Macam maunya. Apa kabar ya? Pemanasan gitu, kayak lawan dewan anggrek. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sambil ngetanya tanggalnya. Santai. Aduh, ini kedatangan pesepeda jauh. Jauh dadakan. Jauh dadakan. Berarti paling jauh kemana ya? Paling jauh nyampe ke Maluku. Maluku ya? Maluku. Pakai sepeda. Pakai sepeda banyak dorong. Berapa lama berarti total perjalanan paling lama? Itu pas 2020 nyampe 2001 sekitar 8 bulanan, 8 bulan di jalan. Dan emang pas kebetulan lagi Covid banget itu. Itu karena emang di jalan itu lama terkendala sama proses penyeberangan regulasi yang ada juga kayak gitu sih ini. Jadi total 8 bulan. 8 bulan nyampe pulangan. Mantap. Kita mulai dari awal ini. Kenapa ya dulu milih naik sepeda? Itu kayak gimana ya, lebih ke mungkin lah kalau dulu mah rada masih muda lah kayak gitu ya. Jadi lebih kayak ini sih, jadi kayak lebih ke pencarian jati diri itu kayak gitu. Mungkin karena pas awal-awal juga kan bikin kayak purpose alam itu kan kayak gitu. Terus kepikiran buat sepedaan. Dulu itu ada sebenarnya sebelum sepedaan itu kayak ada tuh lihat stiker itu ada tulisannya kayak bakar lemak bukan minyak. Anjir, keren gitu banget cina. Ih, siapa gitu yang bikin kan kayak gitu. Ternyata itu emang ada grup-grup sepedaan kayak gitu yang emang kayak kepikiran buat sepedaan ke timur, lebih tepatnya ke Lombok kayak gitu, tapi ternyata nggak jadi. Nah, dan dari sana itu kayak kepikiran juga, wah ngerakit sepeda ini keren kayak mah. Itu belum rame-rame pedalan-pedalan kayak gitu, grup-grup sepeda-sepeda yang culture lah sih. Nggak, belum rame. Jadi pas kemarin itu harga sepeda itu masih murah. Cuman ya kayak perjuangan buat ngerakitnya itu aku sendiri buat ngerakit itu dari 2016 sepedaan. 2016. Ngerakit itu 2016. Lagi zaman-zaman itu lagi kayak toko bagus kayak gitu. Oh. Jadi pas toko bagus itu beli kayak gitu COD-an di mana di daerah Toko Cina. bagus. Yang sekarang jadi OLX. Iya. Wow. Jadi OLX itu kan zaman-zaman kapan beneran. Itu beli sana ternyata agak-agak gimana, itu kan baru pertama kali, walaupun emang bisa beli langsung tapi akhirnya mah COD-nya sama yang punyanya. COD itu di daerah Cimahi. Ngecek sepeda kayak gitu, dan pulangnya ternyata sepedanya nggak bisa di kayu, jadi sepeda itu ditanggung pakai motor, hujan-hujanan, bener-bener memperjuangkan banyak banget itu. Terus harus ngerakit dulu karena emang si kayak gigi-giginya kayak gitu harus diganti juga. Dan pas 2016 itu nyampe ke eksekusi itu bener-bener lama banget. Eksekusi kan itu 2020 gitu kan. 2020. Awalnya itu mau 2019 tapi pas Covid itu. Pas awal-awal Covid gak jadi, akhirnya 2020 ketika emang bener kepikiran bener-bener nekat banget itu. Udah mentok, udah siap sepeda, udah siap. Peralatan lo siap, walaupun biaya yang gak siap, ya udah jalan aja kayak. Walaupun biaya gak siap, jalan aja dulu. Soalnya sih rencananya udah matang, cuma biayanya gak matang. Jadi kalau motif awalnya karena pencarian jati diri. Kalau motif awalnya itu lebih kayak mikirnya, kok pengen bikin kegiatan sepeda tapi ada manfaat buat orang lain kayak gitu. Ada manfaatnya. Manfaatnya kayak gitu. Makanya pas sepedaan mengayuh ke timur itu karena emang ke timur gitu, jadi udah mengayuh ke timur, dan emang kayak mikir itu mengayuh ke timur bersepeda dari Bandung nyampe Papua sambil masukin ngirim-ngirim itu 10.000 buku itu. Oh. Yang 10.000 buku. Iya. Apa tadi nama programnya Mengayuh ke Timur? Mengayuh ke timur. Jadi waktu itu Dayak punya punya keinginan
main sepeda ke timur. Terus pengen bikin manfaat selama naik sepedanya dan bikin program mengayuh ke timur dengan target membagikan buku buku buat bacaan 10.000. 10.000. Dibagiinnya ke siapa berarti itu? Yang banyak. Bukunya. Bukunya itu dapatnya. Iya, dapatnya. Dapatnya itu dari donasi. Donasi teman-teman itu. Kalau dulu kan ada kolaborasi sama dari teman-teman di kampus juga. Oh, dulu emang ada aktif kayak gitu sih. Ini tuh jadi mahasiswa baru harus ada bawa buku-buku buat didonasiin kayak gitu. Dan kita kekumpulnya itu sekitar 5.000 buku. Nah, sebelum kegiatan itu kita juga udah kayak dapat buku-buku juga, tapi si ini masih dikit banget gitu Jumlahnya. jumlahnya. Dan ngumpulin 10.000 buku itu enggak dalam waktu perjalanan itu doang sih. Jadi si bukunya itu udah dikirim sebelum perjalanan itu, pas perjalanan dan sudah perjalanan itu. Oke. Karena emang yang ngumpulin 10.000 buku dan membuat ngirim 10.000 buku itu nggak mudah banget ya. Ya pasti sih. Pas mengayuh ke timur juga kan kemarin dibantu sama teman-teman dari PP. Dari pemuda Pancasila, pemuda peduli. Ya. Itu kan ngirimin berapa ribu ya kalau nggak salah sekitar 2.000 buku. 2.000 buku itu dikirimin ke Makassar, Maluku, itu ke daerah Ambon sama ke Banda Neira. Wow, cita-cita tuh Banda Neira. Oke. Capek ya? Enggak juga ya. Santai 8 bulan naik sepeda sampai ke Maluku nggak capek. Ya, dari proses persiapan apa sih yang disiapin paling utama sebelum mengayuh waktu itu? Mental sih. Mental ya. Mental, karena emang mikir kayak gini nih. Itu pengalaman pertama buat sepedaan jarak jauh, bener-bener nggak ada pengalaman sebelumnya. Paling jauh mungkin cuman sebatas ke Jogja, itu juga nekat. Itu nekat, asli itu nekat banget. Nekatnya karena tadinya itu sepedanya ada teman ya senior kayak gitu, dia ngajakin ya udah sepedaan ke Cirebon katanya. Dia mau wisudaan, ya udah temenin Cirebon. Pas di Cirebon dia bilangnya mau ke Jogja. Anjir, bawa duit cuman bawa duit berapa ya, 50.000 aja. Jadi gimana gitu kan, buat makan, buat ini itu. Tapi katanya ya udah nggak apa-apa, jalan aja dulu. Itu bener-bener pengalaman pertama yang tepar gitu lah bilangnya. Baru pertama ngayuh sepeda sekitar 150 kilo dari Bandung nyampe Cirebon dulu. Cirebon itu seharian sakit kaki ya, pegel-pegel, badan juga sakit. Terus itu juga diangkut sih sebenarnya. Jadi pas keluar gerbang tol Palimanan tuh, nah itu tuh dijemput nyampe ke Cirebon kota. Dari besoknya udah istirahat pul, baru di kayu lagi nyampe ke Jogja. Jadi perjalanan panjang pertamanya Bandung Jogja sebelum ke dan timur. Itu baru cuman sekali itu doang sih sebelum sepedaan yang ke Mayo ke timur itu. Mayo ke timur itu cuman beres dari Jogja itu cuma sepedaan kecil-kecil, cuman deket perpus kayak gitu. Cuman karena emang si jalan itu naik turun jadi udah lumayan juga. Yang pertama itu, yang kedua selain mental mungkin sepedanya juga. Sepedanya karena emang mau gak mau juga kan, karena emang selama perjalanan kita ngandelin si sepeda itu, seenggaknya mulai dari ban kayak terus gear kayak gitu, rem kita udah bawa persiapan ininya kayak cadangan kayak gitu. Terus sebelum kita jalan juga kayak seenggaknya kayak servis dulu lah dalam kondisi yang benar-benar prima banget gitu. Walaupun emang dalam di jalan mah ya kayak ada aja sih ya trouble-nya. Trouble tuh ada aja ya. Kayak pas di mana tuh, di Flores itu emang bener-bener gak nyangka. Kita nggak pernah selama 8 bulan itu nggak pernah ganti ban kayak gitu, tapi ternyata ada beberapa yang emang nggak kepikiran buat diganti, harus diganti. Kan itu kan berdua tuh, yang sama temen pakai ontel. Oh, yang satu pakai ontel. Jadi sebenarnya tuh ngayuh kita mungkin 3 orang. Yang satu itu cuma ngantar dan nyampe ke Lombok, yang dua nganternya ke Lombok doang. Ngantar itu cuma nyampe ke Lombok.
Kalau motor biasanya nyampe ke depan doang ya. Iya. Jadi mau nyampe ke Lombok. Nyampe Lombok yang dua aku sama si Tian itu Oh, ya Tian. lanjut ke timur. Kalau Tian kan nyampe 2 tahun dia 2 tahun di jalan pakai sepeda, pakai ontel. pakai ontel. Gila, 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 gila. Makanya aduh. Dulu waktu nyiapin sepeda, habis berapa duit? Kalau di total, kalau bawa sendiri ya. Kalau bawa sendiri itu mungkin dari pertama jalan itu dan beberapa minggu itu cuman bawa, aku pribadi cuman bawa 200.000. Si Acel itu cuman bawa 50.000. Si Tiana itu cuman bawa sejuta. Sejuta itu habis dari jual motor, ngedadak jual motor di perpus, tapi motornya dianjuk. Jadi dibayarnya nggak full, cuman baru sejuta doang gitu buat jalan. Tapi kalau di total dengan kebaikan orang-orang yang udah apa ya, udah dengan sigap dan senantiasa dengan terbuka mau ngebantu kita selama perjalanan itu bener-bener tak terhingga sih kali ini. Iya, iya, iya. Tapi kalau secara materi mungkin buat 8 bulan itu habis sekitar 5 juta gitu lah. 8 bulan 5 juta. 8 bulan. Selama 8 bulan. 8 bulan 5 jutaan dan Setian itu dia buat nyampe Trikora, dia bisa ke Trikora juga selama 2 tahun perjalanan dari Bandung nyampe ke Papua, nyampe ke Kartan itu bawa ke Trikora juga ke Wamena. Dia bilang itu habis misal 20 jutaan. 20 juta itu karena emang dia kerja gitu. Jadi kita tuh di perjalanan kadang bikin kaos-kawasan kayak gitu. Kalau nggak bikin kaos-kaos kayak gitu, ada temen yang ngasih juga. Kalau nggak ada temen, jadi kita ada kerjaan, jadi tukang nembok lah, jadi tukang kebun, jadi tukang cat lah kayak Iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi jadi modal awal perjalanan Dayak cuma bawa uang 200.000. 200 kalau ini, kalau dari pertama Dari jalan. pertama jalan 200.000. Terus temennya Acil bawa 50.000 yang agak gede, meskipun ya buat perjalanan jauh ya. Tian bawa 1 juta yang pakai ontel. Cuman sepanjang jalan berarti kalian tuh kerja. Oh. Jadi sepanjang jalan tuh kalau dari Bandung nyampe ke Surabaya itu kebetulan itu emang bener-bener ketolong banget sama orang-orang datang atau kayak orang-orang yang apa ya, yang ketemu di jalan kayak gitu. Kalau nggak ketemu di jalan juga eh kayak komunitas juga kayak gitu. Jadi kita pas mampir ada di mereka ngasih makan juga kayak gitu. Terus dia ngebekelin buat logistik di jalan juga, karena emang kemarin itu kita bawa alat masak juga kayak gitu, kayak kompor, kayak piring semuanya bawa. Jadi ketika pas mampir buat istirahat itu buat dikasih makan terus dikasih bekal, ya si bekalnya itu bisa dimasak kayak gitu. Oh. Dan terus-terusan itu kebanyakan karena emang kita disuruh mampirnya ke komunitas-komunitas sepeda kayak gitu. Ya kita juga nggak share-share di ini ya, nggak berbagi kayak di Facebook atau di enggak. Tapi mereka itu emang Ketemu di jalan. jadi, ngerantai gitu, jadi nyambung gitu. Oh. Jadi satu kali tuh nginep semisal di Tasik tuh. Di Tasik tuh wah ada yang mau lewat nih ke arah Banjar, ada yang mau lewat nih ke arah Cilacap tuh kayak gitu. Nanti di Cilacap ada yang ngabarin lagi kayak Iya, gitu. iya. Sama kayak klub motor ya, Oh, jadi estafet kayak gitu. Iya, Kita nggak minta, tapi mereka aja udah inisiatif kayak gitu. nyambut gitu ya. Oke, tadi kan mental yang harus disiapin. Yang kedua sepeda Sepeda. yang harus prima biar nggak ada trouble di jalan. Dulu persiapan kan panjang berarti ya. Emang bertiga udah niat mau jalan jauh dari awal. Kalau yang satu itu belum siap karena emang 2 minggu sebelum jalan dia baru gabung. Oh, 2 minggu sebelum jalan baru gabung. Dulu waktu memutuskan, udah nih kita kayaknya berangkat tanggal berapa dulu berangkat, inget gak? Berangkatnya Iya, 22 November itu kalau 22 November 2020. 2020. Izin ke orang tua. Izin lah. Izin ya. Karena kalau nggak izin itu bakal bikin gimana ya, deg-degan itu 8 bulan itu karena emang udah habis masa izinnya gitu. Udah habis masa izin kayaknya, kalau nggak dibatas izinnya kayak gitu dan nggak disuruh pulang dan nggak mikirin kayak perpus gitu. Itu yang jadi berat itu karena emang perpus. Sepedaan itu apa ya, kayak salah satu tujuan tuh ada beberapa tujuan gitu kan yang tadi itu, dan salah satunya itu ada buat
ngenalin purpose ke dunia luar kayak gitu kan dengan program si 10.000 buku itu. Nah, jadi kayak kemarin tuh mikirnya kayak gini, si capaian kita dapat itu sebenarnya apa sih yang pas dalam perjalanan itu? Apakah si bukunya itu targetan 10.000 itu kecapai? Apa kita nyampe ke Papua? Dan dilemanya itu pas udah 8 bulan aku disuruh pulang dan mikirnya itu purpose gak ada kegiatan nih. Si purpose gak ada yang ngurus, gak ada kegiatan, gak ada yang ini. Jadi ini kita jalan tapi purpose mati. Oke. Ya itu makanya pas kemarin itu ya udahlah, kayak orang tua udah manggil buat pulang, terus aku ngabarin Sitian juga kayak kita nyatuin kayak kalau kesah dan ini juga buat tujuan kedepannya mau gimana, kita mau dulu diskusi dulu kayak gimana bagusnya. Akhirnya dia yang ngelanjutin ke Papua, aku pulang ke Bandung. Nah, ngelanjutin purpose, ngerayain purpose juga, terus ngelanjutin si program bukunya karena emang kan kemarin itu cuma sekali 2 kali kalau nggak salah pas kita jalan itu dalam 8 bulan itu pas awal-awal itu cuma ada kirim-kirim buku kayak gitu doang. Nah setelahnya itu karena emang anak-anak yang di Bandung juga apa ya sibuk juga lah sama kerjaan, ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang apa gitu kan ininya mereka tuh nggak bakalan bisa terus-terusan dalam waktu panjang support kita juga kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau pulang ke Bandung, ngaktifin si perpus lagi kegiatan perpus, terus ngirim-ngirim buku dan juga support si kegiatan Setian juga kayak buat ongkos-ongkos dia lah kayak gitu dengan cara bikin kaos lah atau apa lah stiker kayak gitu-gitu ya. Jadi teman-teman Dayak ini punya perpus alam ya. Nanti kita akan nanya-nanya juga tentang perpus alamnya ya. Sekarang kita fokus ke sepedanya dulu. Nah, selama pas mau jalan nih, kan Dayak udah menentukan emang awalnya udah rencana 8 bulan atau jalan aja dulu. Enggak, itu sebenarnya mah izinnya itu enggak nunggu ya. Mungkin aku bilangnya cuma bentar karena emang orang tua itu nggak bakal ngizin kalau emang emang lama gitu nggak bakal izin. Tapi orang tua tahu pergi kemana. Udah tahu si dia. Cuman masalahnya itu karena emang pas kemarin tuh dalam masa apa ya? Itu tuh mau sidang skripsi. Jadi sebelum sidang skripsi buat sepeda dulu. Jadi pas kemarin itu udah selain emang orang tua, terus emang kampus juga ya ngabarin, ini mau diberesin apa enggak gitu. Cuman 1 kali sidang lagi kayak gitu. Darinya balik itu karena emang itu juga. Terus orang tua bilang kan udah dikasih waktu lah buat sepedaan itu. Sekarang tinggal tuntasin Kuliah. kewajibannya kayak gitu. Akhirnya balik karena itu juga. Tapi tuntas kuliahnya. Beres kuliahnya. Alhamdulillah. Jadi mau sidang skripsi malah memilih main sepeda dulu. 8 bulan dengan modal yang tadi gila sih gila. Ya selama perjalanan apa yang jadi tantangan paling besar? Kan perginya bertiga berarti ya. Kalau yang 1 bulan itu bertiga. Kalau yang 7 bulan itu selama 7 bulan Berdua. Tantangan yang paling kerasa apa sih? Ada ngambek-ngambekan nggak? Oh itu mah pasti kita nyampe mau berantem gitu kan. Itu sama teman yang satu itu karena emang kita tuh aku pribadi tuh belum klop gitu maksudnya. Dia kenal di kampus satu komunitas juga kayak gitu tapi emang buat kegiatan kita belum terlalu dekat kayak gitu. Dan Setian juga kalau sama Sitian itu aku kenal di media sosial, dia dengan DM ke IG Perpus, dia mau main-main terus nanya-nanya tentang apa kegiatan sepeda itu, touring sepeda karena emang sebelumnya dia udah pernah sepedaan ke Aceh kayak gitu. Sebelumnya udah pernah ke Aceh. Sebelumnya itu cuman beda pas ke Perpus itu dia baru balik dari sepedaan dari Aceh 0 km Aceh nyampe ke Indramayu. Wow. Naik ontel. Berdua ontel dua-duanya. Kita harus undang si Tian nih kayaknya nih. Gila. Terus apa yang jadi masalah sama timnya waktu itu? Kadang kayak kita nggak ada keterbukaan kayak gitu. Itu yang jadi masalah. Misal ya itu masih sifat alamiah manusia sih sebenarnya. Kalau di jalan kayak ada yang bilang kalau kita naik gunung itu sifat seseorang bakal kelihatan muncul. Dan kayak
kegiatan kayak sepedaan jarak jauh yang emang nguras tenaga dan pikiran itu juga kayak gitu juga. Jadi secara tidak langsung tuh kayak kita tuh kayak lihat si apa sih, jadi karakter seorang itu kayak gimana, Karakter apa yang aslinya ya. bener kelihatan itu kayak misal yang emang sama yang teman itu yang baru 2 minggu gabung buat sepedanya itu kan, ya buat main awal-awal sih kalem-kalem aja, tapi kan emang kita nggak tahu sih karakter orangnya kayak gimana, kalau dia ngambek kayak gimana, ininya kayak gimana. Kalau cuman dilihat oh dia baik, tapi kan selewat mah nggak tahu juga kayak gitu. Jadi di dalam perjalanan itu kayak kita tuh bisa bisa lihat karakter seorang kayak gitu, jadi buat kedepannya oh ya, oh lihat si orangnya kayak gini 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 gini. Dan itu tuh kelihatannya tuh kayak mungkin dari apa yang kita apa sepakatin kayak gitu. Semisal dari pertama jalan kita tuh sepakat tujuan awal dari pertama purpose itu berarti ke Tasik ya, nyampe Tasik. Tapi karena emang itu baru pertama, kayuhan pertama dan hujan juga, ada beberapa tempat yang katanya yaudah kita mampir dulu kayak gitu kan. Mampir-mampir dulu, ternyata ya kita juga sepakat juga kalau semisal si tempatnya masih dalam jangkauan si jalur Ya, kayak masih gitu kan. keselintas Kita ya. kan pakai sepeda bukan pakai motor ya. Ya, jadi kalau belok kan Kalau fair. misal oh ya naik turun kayak gitu kan beda jauh. Ya pas itu tuh ternyata kita istirahat di Limbangan. Baru nyampe Limbangan itu hari pertama cuma Garut jauh ya, doang. Bandung Garut berarti. Mari Garut, di Garut itu tuh katanya mau istirahat dulu. Ternyata si tempatnya tuh lumayan jauh dari jalan raya itu dan naik turun kan. Terus posisinya tuh lagi COVID, jadi emang bener-bener mampir-mampir tuh nggak bener-bener disaranin gitu. Iya. Jadi pas itu tuh si tuan rumah juga agak menjaga jarak gitu. Jadi kita juga agak gimana Iya, gitu kan, jadi yang kurang kurang nyaman enak ya. juga. Itu dan akhirnya yang jadi gak enak itu ternyata ternyata sih jalurnya jauh nih, nggak sesuai sama yang kita omongin dan kita sepakatin kayak gitu. Itu yang jadi awal-awal pemantik kayak bikin kesal juga atau bikin apa juga. Di lain sisi ada juga tiba-tiba mungkin kayak mental kita tuh bener-bener capek karena udah kayuhan, terus ada omongan yang cuman dikit doang bisa jadi pemantik masalah juga. Itu pernah kayak di daerah mana ya, kalau nggak salah itu di daerah Cilacap perbatasan itu ada tanjakan, sebelumnya itu ada hutan-hutan kayak gitu. Kita sepakat buat istirahat dulu di masjid itu karena yang jadi masalahnya kita terlalu ngandelin map yang emang si mapnya itu terlalu spesifik gitu, dari tanjakan kayak gitu ada di sana, itu yang bikin mental kita down kayak gitu. Ya. Bener iya Kalau nggak ada maps kan kita nggak tahu di depan ada apa ya. Tapi kalau ada kalau- maps jadi tahu kan, nah jadi itu mental kena. jadi sebenarnya boleh-boleh aja sih kayak kayak ke map kayak gitu, tapi jadi cuma sebatas nunjukin jalur. Tapi kalau buat nanjak buat ini secara spesifik mending enggak, karena emang apa, karena kalau pakai sepeda itu mentalnya udah kena duluan gitu sih. Nah si itu tuh pas bangun tidur tiba-tiba sih kempes si bannya itu, ban yang teman itu kempes, udah kempes itu dia nanyain pompa. Nah kita nggak tahu pompa jadi mana kan kayak gitu ya, mungkin di tas gitu ya, nggak tahu yang di mana. Ini di keluarin barang-barang, dia lemparin, udah dilempar-lemparin, semua dilempar kayak gitu. Kita bingung gitu, kenapa? Gitu. Mau dibantuin nggak mau gitu kan. Ya udah beres, udah dipasang lagi, itu makan waktu sekitar 3 bulan. Dan beres itu dia balik lagi dalam kondisi kayak gitu, kayak yang nggak tahu apa-apa gitu. Itu yang bikin bingung, ini kenapa gitu ya gitu. Maksudnya dia tadi marah-marah tapi nggak ingat gitu, apakah emang ada apa gitu kan kayak gitu. Nah tapi secara secara apa ya, secara pengalaman itu jadi kita tuh bertumbuh kayak lebih ke apa sih yang bisa kita bantu kayak gitu, apa sih yang bisa di ini juga, lebih perhatian kayak gitu, lebih banyak komunikasi juga. Terus ada juga aku sama Tian juga nyampe marah-marahan pas udah posisi berdua kayak gitu, nyampe beberapa hari nggak saling tegur kayak gitu. Atau emang ya udah kalau dari depan udah depan kayak gitu, nggak disamperin, dia pasti nungguin kan kayak gitu, kadang nggak nungguin kayak gitu. Dan itu tapi ternyata lambat laun ya dari posisi yang kayak gitu ada gesekan, ada ini juga, kita tuh lebih lebih dewasa. Jadi tiap ada masalah Dia omongin. kita masak yang berdua, hampurannya orang kamari asal iya kayak langsung minta maaf. kayak gitu. Itu
ngomong kayak gitu sambil mau nangis gitu. Kayak ngomongnya sama orang tua aja gitu, jarang-jarang gitu. Tapi ini karena emang masih waktu yang lama, kita bagi waktu bener-bener berdua gitu dalam perjalanan, susah senang bersama Bareng gitu, ya. bareng-bareng, mau ada tanjakan mau ini, akhirnya kita tuh tahu karakteristik masing-masing kayak gitu. Iya. Oh ini tanjakan nih, ada ini apa sih yang bisa ini juga, bisa ada kendala ini apa sih yang bikin. Dan puncaknya itu ya walaupun nyampe 8 bulan juga ternyata masih ada ya kayak gitu. Cuman pas kita pulang tuh bener-bener kayak ngerasa kehilangan gitu. Aja 8 bulan bareng-bareng ya udah tahu gini, udah mau berantem ini belum itu. Tapi akhirnya kita saling minta maaf juga, saling dewasa juga lah akhirnya. Oh, Iya, iya, iya. Karena kan lagi capek, jadi pasti keluar tuh sifat aslinya ya. kayak gitu. Tapi selama proses perjalanan akhirnya pasti akan saling mengerti, akan saling jadi dewasa tadi ya. Keren, keren. Dun, boleh ini nggak lihat IG-nya Dayak, Dun? Mau lihat Instagram ya? Hah? Mau lihat Instagram Dayak? Boleh, boleh, boleh. Bayang sepedanya aja ada nggak? Berarti bawa dalam tasnya bawa apa aja itu ya? Kalau ini, Iya. itu pas di Labuan Bajo. Oh, ini di Labuan Bajo. Oh, jadi itu pas kita pertama itu kita terdampar di Sape. Nah, di Sape itu seminggu karena emang cuacanya lagi Badai. lagi badai. Badai. Terus kan COVID. Ya. COVID itu kan kita harus pakai surat kuning itu tuh, Iya, iya, kartu iya. kuning yang awalnya sebelum kita jalan itu bisa 2 minggu. Ternyata pas udah kita di Sumbawa itu cuman 3 hari. 3 hari. Kita bingung, dana nggak ada. Terus sih ini 3 hari. Jadi kalau sepedaan dari Sumbawa nyampe ke Sape aja itu udah habis 3 hari. Terus kita kalau mau bikin lagi berarti harus balik lagi Sumbawa. Akhirnya nggak ada yang ada ini, edit aja katanya dikit. Edit aja. Itu dikasih sama teman-teman peturing, katanya apa aman deh kata gini. Tapi deg-degan juga ya, deg-degan gitu kan udah di ini. Nah, kita udah terdampar dibantuin sama Karang Taruna di daerah Sape, dan ternyata pas udah dapat kabar ada nih kapal, kita langsung berangkat kan ke pelabuhan. Terus minta ditunjukin tuh surat sehat. Nah, kalau di pelabuhan mah aman-aman aja, cuman masalahnya tuh yang bikin deg-degan itu pas turun di Labuan Bajonya. Dicek. Aja itu yang dicek biasa mah nggak apa-apa. Tentara, polisi, KPP, apa yang polisi Satpol kelautan PP. itu kan Oh, ada iya. Satpol PP juga. Belum lagi Kementerian Kesehatan. Itu harus ngebaris gitu. Ya, gimana ya gitu kan. Aman katanya sok aja Chan. Itu kan antri udah deg-degan gitu kan. Tadinya mau langsung lewat tapi diarahin buat kayak ini kan ngantri. Kok gini ngantri ya. Jadi dia tuh si suratnya itu harus ada cap kayak gitu. Nah, dia tuh pas diserahin, dilihat dulu, dicek dulu asli apa bener. Itu kan kalau dia mah kelihatan ya si capnya printer di print dong kayak gitu. Aji, udah keringet dingin itu, aja gimana gitu kan. Jadi kalau nggak lolos deh harus ini. Balik lagi. Walaupun emang bener ngerasa sehat banget itu, nggak ada kendala apapun di sana. Itu pas udah baris, tinggal 1 orang lagi. Ternyata yang meriksa itu bener-bener teliti, langsung geser lah yang satu lagi. Geser, kasih cap gitu kan, langsung udah deg-degan itu. Pertolongan Allah itu ya. Itu pengalaman ya, bukan ngeyain hal itu emang bener gitu ya, tapi dalam posisi kayak gitu tuh kayak kalau nunggu lagi Iya, lama itu lagi. lebih lama, terus biayanya lagi lebih banyak, dan emang kita tuh bukan kayak naik motor kayak gitu, harus balik lagi karena emang terbatas banget gitu kan buat cek-cekan kayak gitu. Dan ini tuh tempat yang pas udah nyampe Labuan Bajo gitu, kita nginep di tukang kopi. Ada orang asli sana kopi namanya Om Agus. Dia tuh karena emang Labuan Bajo nanjak-nanjak aja, dia tuh nanjak banget kan, ngedorong. Nanjak, belok-belok. Tapi kebanyakan orang-orang baik semua di sana itu. Tapi pas di sana itu kan HP rusak, ada yang benerin, nggak perlu bayar. Oh iya. Iya, dia ada konter, dia nggak perlu bayar katanya. Oh iya peturing ya, iya. Oh iya nggak apa-apa katanya. Terus udah gitu pas di Om Agus itu kita dikasih tempat tinggal, dikasih buat
tempat buat bersih-bersih kayak gitu. Buat ini juga walaupun emang kecil, dia dengan senang hatinya mau berbagi kayak gitu. Dan ini kita mau kemarin tuh mau nunggu buat nyari kapal buat nyebrang ke Kuala Komodo, tapi karena emang cuaca itu akhirnya ke Bukit Silvi itu jalannya ke belakang. Nah pas ini tuh ternyata pas jalan ke belakang itu mentok, jalan itu buntu di pila kosong, dan di pila itu ada anjing. Ini tuh lagi nanggung sepeda sambil diunag-unag anjing. Kebayang di bukitan coba penjara jurang. Gila gila gila. Ada foto yang sepedanya aja nggak, coba lihat. Ini sepeda siapa? Oh ini Tian. Nah ini si Tian nih, Oh ini pakai ontel dia. berat banget itu sepedanya. Yang sepedanya dayaknya aja ada nggak di postingan yang lain, coba? Berarti di dalam tas sepeda bawa apa aja? Itu cuman baju, alat masak, tenda, terus apa ya? Buku, karena itu pas di Flores itu ada mau ngasih buku kayak gitu, ada yang itu tuh dulu ada Ini. ini mah di Bangkara. Ada ini, ada apa? Ada teman nih, temannya Aca itu dia tuh ngasih donasi kayak gitu katanya buat anak-anak di sana. Lah beliin buku. Itu dibeliin buku gambar, buku tulis sama alat gambar kayak gitu. Jadi di Pioneer itu ada yang buat baju, alat masak, tenda, atasnya itu buku doang. Buku. Jadi selama perjalanan itu ada ngasih buku anak-anak yang baru balik sekolah kayak gitu. Iya. Baju bawa berapa berarti? Bawa baju berapa? Celana cuman 2, ini nyampe sobek yang ini. Baju 4, Baju 4, celana 2, jaket 1, sarung 1, jaket 1, sarung 1, buat sandal 1. buat 8 bulan. Ya, sampai puasa itu. Puasa kan lebaran di sana juga. Lebaran di mana berarti? Lebaran di Maluku. Di Maluku. Lebaran di Maluku berdua di hutan aja. Bener-bener menikmatin lebaran di tempat orang banget itu. Tapi ada warga? Nggak ada. Nggak Itu ada. si rumahnya itu, jadi itu emang rumah senior gitu ya sininya. Rumah itu kalau seniornya di kota, cuman karena emang dia sibuk ngajar gitu. Nah, dia nyerahin si rumahnya itu, rumah pantai. Nah, si rumahnya itu dari kota tuh 2 jam, dari kota Ambon. Nah, dari warga itu sekitar 2 kilo paling dekat. Jadi kalau mau ke warga itu harus nyebrang sungai dulu. Tapi kalau si ayahnya lagi naik itu nggak bisa nyebrang. Wah, gila sih. Terus harus ngelewatin hutan yang penuh makam. Terus mana lebaran di sana? Hah? Lebaran di situ. Di situ lebaran itu kan kadang mampir ke warga, karena emang selama 2 minggu pertama itu belum pernah ada yang nyamperin. Tapi pas udah 2 minggu sana ada anak-anak yang mau mana ikan, ada yang ini nih si ininya di bawah. Ini pas ini tuh sampingnya di sini si rumahnya itu pinggir pantai, jauh kemana-mana banget. Jadi cuman ada yang nangkap ikan, terus kalau si lautnya surut cuman ada yang mana, terus kalau siang itu cuman ada yang mau nyari kelapa sama pala. Jadi kalau mau ngecas harus ke warga dulu. Oh, nggak ada listrik di Gak sana? ada, itu cuma ada genset itu cuman buat ngisi air doang. Itu juga kalau bisa nyalain, kalau nggak bisa nyalain mah udah bener gelap-gelapan, cuman pakai minyak tanah. Itu selama 2 bulan 1,5 bulan, 2 bulan tinggal di sana. Karena emang kan nggak bisa nyebrang buat ke Papua itu karena harus ada surat sehat itu. Terus harus ada surat izin masuk juga kayak gitu. Akhirnya tinggal di sini, bikin kebun lah, terus bikin acara lah, bikin kegiatan kayak gitu, bagi-bagi buku, bikin perpustakaan selama 2,5 bulan di sana. Bikin perpustakaan di sana. Gila. Terus tadi kan sempat kerja selama perjalanan buat cari uang, sempat kerja ke orang. Kerja apa aja waktu di sana? Itu kalau di Sumbawa pernah jadi tukang martabak. Tukang martabak. Ngapain? Kerjanya ngapain? Itu tuh kan pas di Sumbawa itu kebenaran kita habis naik dari Tambora tuh, turun dari Tambora, kita udah bener-bener nggak ada dana banget.
Terus ada temen yang nampung buat tinggal, jadi ada rumah singgah. Tapi kita nggak enak juga kan, selama sebulan kita kayak makan dari mereka, ini dari mereka. Jadi akhirnya kita inisiatif lah nyari kerjaan. Sitian nih kerjanya tuh di Pelampang. Dia tuh kerjaannya tuh di kebun jagung, yang itu tuh bukan kebun jagung yang kecilan kayak di Bandung. Itu gunung, satu gunung Iya itu. iya ya, kalau di Dia Sumbawa itu kan gitu ya. ada Ya. kan satu gunung itu diurus sama dia sendiri, harus ngejalin air, terus harus nyemprot buat ininya aja pokoknya. Itu 2 minggu dia di sana. Nah 2 minggu di sana, aku 2 minggu di kota. Ditawarin buat kerjaan itu jadi tukang martabak telur kayak gitu, tapi ternyata si tukang martabak tuh ada waktu training sebulan, jadi nggak digaji tuh, jadi cuman dapet sisa-sisa martabak itu. Yang remeh-remehnya gitu. Ya tadi nih yang adonan teh gitu Iya. ya, si adonan gitu-gitu kita, nah si adonan itu dibawa ke kosan buat dimakan. Itu doang. Terus dapat uang berapa di situ? Hah? Dapat uang akhirnya digaji. Nggak dapat sih, tapi kalau di sana itu sambil, karena emang posisinya sambil ngedesain, bikin gambar-gambar buat apa, buat bikin kaos juga. Nah, selama periode itu tuh walaupun enggak kerja yang dapat uang, tapi dapat makan lah, seenggaknya dapat makan. Sambil nunggu uang dari jualan kaos cair juga. Pas udah jualan kaos cair ya udah jalan lagi aja. Dulu jualan kaos dapat berapa buat lanjut perjalanan berarti? eh Jualan kaos itu 2 kali kalau nggak salah, dapat sekitar 3 jutaan. 3 juta itu habis buat tes covid sama nyebrang itu. Karena emang ke timur itu banyak buat nyebrang banget, dari Surabaya ke Lombok, Lombok ke Sumbawa, Sumbawa Flores nyampe ke Maluku. Itu belum lagi kan buat ininya, buat apa, buat tes Tes si antigen itu ya. itu habis banyaknya itu di sana. Kalau buat makan itu, karena emang di daerah timur tuh melimpah si ini ya, bahan-bahan makanannya, dan emang harga murah juga Murah kayak ya. gitu. Jadi kita beli mentahan, dimasak, ya udah masak jalan gitu. Bangun tidur di masjid, masak dulu, udah masak jalan lagi kayak gitu. Kalau masalah air kan nggak perlu beli, nyari di masjid ya Iya. gitu kan. Masjid, kalau nggak ada kadang warga yang nawarin kayak gitu. Keren gila 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 gila. Dulu jadi kalau lagi main sepeda, waktunya makan, minggir, masak. Hmm. Biasanya masak, berarti bahan makanan dibawa di tas itu. Biasanya kalau masak itu kadang pagi tuh pas udah bangun masak buat buat 2 kali makan. Nah, jadi masak sekali dibuat sarapan, yang kedua itu buat nanti dimakan sore. Kalau makan malam itu pas mau istirahat. Oh. Jadi masaknya pas mau istirahat aja gitu. Kalau satu hari biasanya berapa jam Buat goes? ngayu. Ya. Itu tuh kalau misal si jalannya datar, kita targetan 100 kilo. Berapa jam berarti kalau pakai sepeda kira-kira? Kalau 100 kilo mungkin kayak dari apa ya, pas kemarin itu dari Pototano nyampe Sumbawa Besar. Itu kan 110 kilo. Kita berangkat dari jam 6 pagi, nyampe Pototano itu jam 11 malam. Nyampe Sumbawa itu jam 11 malam. Gila. Itu karena panas, banyakan tidur. Panas ya, capek ya. Tidur. Itu si keringat udah jadi garam. Itu kan keringatan kan, ya udah jadi butiran garam kayak gitu. Gak kebayang sepedaan di tempat yang paling panas ke-10 di Indonesia. Bener-bener. Tapi kadang jalannya juga kan naik turun. Kalau dia datar mah mungkin jam 7 udah nyampe. Terus ya selama perjalanan 8 bulan pelajaran apa yang didapat? Banyak banget itu. Banyak banget sih pasti sih. Karena emang salah satunya mungkin karena aku punya kekurangan juga ya kayak gitu, dari masalah komunikasi, yang emang karena pendengaran juga ada bermasalah kayak gitu. Kayak mikirnya tuh ternyata orang-orang di jalan itu nggak bakal mikirin masalah pendengaran aku kayak gimana dan emang penyebabnya apa, tapi lebih ke kayak bagaimana cara mereka itu menerima kita apa adanya ya kayak gitu. Itu pertama, oh ternyata masa lalu mereka tuh nggak penting, tapi yang penting itu masa sekarang gitu. Kita ketemu dia itu bukan pas masa lalu tapi masa sekarang kayak gitu. Jadi ketika emang posisi akunya lagi kayak gini, ketemu orang di jalannya, orang-orang di timur dengan posisinya taunya kondisi aku kayak gini, mereka nerima dengan lapangan dada gitu, tanpa ada pertanyaan apa-apa kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu
kayak ngerasain ternyata yang diberitain di media itu kayak tentang masyarakat di timur itu yang keras atau emang kayak alamnya kayak gimana gimana itu beda jauh itu. Orang-orang timur udah bener banget banget gitu. Dan kayak aku pribadi ngerekomendasin buat kayak petualang kayak gitu yang mau touring mau sepeda itu buat ke timur. Karena apa, dari segi ini tuh, dari segi apa ya, kayak makanannya enak-enak juga, murah, jalannya bagus, alamnya juga masih bagus, orang-orangnya baik banget, dan juga aman banget buat sepeda dan motoran kayak gitu. Aman ya, nggak ada begal, Nggak ada nggak ada ya. jalan tengah malam nyampe jam 11 malam juga kalem Aman. aja. Malahan sih banyak masyarakat yang di sini mah jangan takut, nggak bakal ada yang aneh-aneh kayak malahan buat tidur kayak gitu mau di mana-mana juga ya udah kalem aja gitu sih ini. Selain itu juga kita jadi ada pengalaman yang kayak lebih ngedewasain diri kayak gitu lah, kayak gitu. Oh ternyata masalah pendidikan juga nih. Oh ternyata pendidikan di daerah timur tuh berbanding jauh lah sama yang di barat. Nah, mungkin di Jawa atau di sebaliknya. Terus kayak fasilitas pendidikannya juga, dan emang itu cuman salah satu aja, cuman sebagian, maksudnya sebagian doang dari sekian banyak itu pengalaman dan juga hal-hal yang emang didapat selama perjalanan itu. Ya. Itu berarti teman-teman yang mau touring, mau bertualang, mau main sepeda ke arah timur, itu katanya indah banget ya, Lebih aman, lebih nyaman, lebih hemat. lebih hemat. Kecuali ini sih nyebrangnya Nyebrang-nyebrangnya ya. nyebrang doang sih. Dengan modal nekat, modal cuma berapa ratus ribu tadi berangkat. Ya, tapi selama perjalanan pernah nyesel nggak? Ya, ada apa? Pernah ngerasa nyesel nggak? Oh nyesel nggak pernah kayaknya. Nggak pernah ya? Paling awal-awal doang tuh lebih ke kayak oh ada tuh kalau nemu tanjakan anjing pengen balik deh aja kayak gitu. Itu kan tahu mungkin ya Bajawa itu. Bajawa ya. Itu tuh kalau nggak salah di Bajawa 3 kali ngedorong sepeda dari pantai 0 mdpl nyampe ke ketinggian 1700 ngedorong sepeda, nggak dipakai, didorong. Ya, Bajawa kan emang gini jalannya ya. Meskipun bagus sih jalannya kan. Bagus, itu kan karena emang nggak ke Bajawanya. Jadi sebelumnya itu ada orang dia nyaranin kalau lebih enak mah katanya lurus aja. Kan kalau ke Bajawa itu belok ke kiri. Iya. Nah, aku lurus aja. Lurus emang datar dulu nyampe pinggir pantai. Nah, udah datar dia belok kiri. Anjir nada. 2 hari aja 2 hari. Tapi ketemu orang, terus ketemu orang di sana kan, orang-orang yang nawarin buat istirahat. Ya istirahat dulu katanya rumahnya dekat kayak gitu. Ternyata dekatnya orang sana itu Dekatnya orang di daerah kan berapa puluh kilo ya. tapi itu selain itu makanya nggak ada penyesalan kayak gitu. Terus kenapa pas kemarin juga di kayak nggak kayak yang lain gitu bikin konten-konten perjalanan karena emang perjalanan lebih wah gitu kata orang lain. Kenapa sih nggak dikontenin kayak gitu? Ini perjalanan yang sangat-sangat bener-bener bisa jadi pelajaran dan juga buat bisa jadi apa ya inspirasi buat banyak orang kayak gitu. Tapi ternyata masalahnya itu bukan nggak mau berbagi, tapi kita menikmati perjalanan dengan sangat apa ya, sangat bahagia gitu. Nyampe nggak sempat kepikiran buat Foto, ngepost ini video. ngepost itu, selain emang mungkin kendala HP juga kemarin tuh ada yang rusak, terus sinyal juga kayak gitu. Ya kita cuma ngabedain momen-momen yang emang menarik yang bikin kita ingat kalau ternyata di balik foto ini tuh ada pelajaran yang sangat-sangat berarti ya kayak gitu. Dan itu cuma jadi stok foto yang mungkin udah beres sepedaan baru kita post-post kayak gitu. Ya. Keren karena nggak semua perjalanan perlu kita posting ya. Bener kayak gitu. Kalau pas di jalan mah kita nikmatin perjalanan aja gitu. Ya. Soalnya kemarin waktu orang ke Sumbawa juga ya, waktu touring pakai motor, kepikiran ada buat kayak lagi jalan bagus, pantai, pengen foto video gitu ya. Tapi kadang sayang buat apa ngelewatin momennya gitu. Jadi kita lebih bisa menikmati, lihat-lihat. Kebayang gak kayak gini aja kayak sepedahan ya, anginnya spoi-spoi, cerah langitnya biru, terus pinggirnya laut, ada burung kayak gitu kan, kita lagi sepedaan. Ini di mana di Bandung gak bakal dapat kayak gitu. Itu lah sepedaan depannya Tambora,
anjir, Wow. ini lagi mimpi nih kayak gini nih, bener gak nggak kayak mikirnya ini bener gak sih gitu. Iya bener-bener banget. Soalnya kemarin pas orang lagi pakai motor juga ke sana, ada momen-momen yang sayang buat di foto karena kita tuh pengen muasin mata kan. Mending kayak gitu, walaupun memang kayak nggak di foto juga, dia tuh udah kebayang dan kita udah ingat ya, udah Iya. kayak bener-bener tercatat deh si ininya. Iya. Kayak semisal kayak belokannya di sini nih kayak bikin wah banget gitu sih ini. Kayak mungkin yang sebelum Dombo itu ada tanjakan kan, Iya. dia ada tanjakan nih Nangatumpu itu, Nangatumpu pas kita istirahat pas di puncak Nangatumpu itu sambil makan Salome. Salome, sangat tahu juga Salome. Itu Salome tuh kayak cilok tapi ada tahu aja, enak banget itu. Tiap ada pasti berhenti makan. Nah, lihat makan Salome sambil lihat laut yang biru. Ini ya ngelamun kayak gini, bener-bener gak ada beban gitu. Walaupun emang banyak beban sih. Tapi pas di sana itu bener-bener ngelupain semua hal yang emang bikin berat kayak gitu. Iya. Entah itu yang bikin berat di perjalanan, sebelum perjalanan, atau emang mungkin setelah perjalanan itu. ya. Itu bener-bener dilupain, cuman fokus buat nikmatin alam di sana. Dan kadang kita butuh itu biar lebih rileks, lebih tenang ngeliatin gitu kan. Tapi pulang dari mengayuh bahagia ya. Bahagia sih. Enggak, itu sakit aja pas mau ngayuh. Sakit. Iya, kena ispa. Ispa. Mungkin karena emang pas kemarin itu di timur itu si udaranya enak banget. Iya. Terus balik Masuk ke Jakarta. Ya. Balik di sana langsung kena ispa. Harus dievakuasi dari Jakarta ke Bandung. Anjir. Gila itu. Dari sana masih, tapi ya dengan semua cerita yang didapat sangat-sangat bahagia sih, karena emang nggak tahu sih kapan mau keulang lagi kayak gitu. Yeah. Walaupun emang kemarin keulang lagi. dari pertama sih kayak mikir ini bakal sepeda lagi, nggak bakal nih, capek kayak gini. Ternyata sepeda lagi. Gila tapi emang dalam hidup sangat disarankan ya buat melakukan perjalanan, dan itu ngasih pelajaran banget buat diri, buat teman-teman. Dan proses kita melakukan perjalanan itu kadang jadi proses pendewasaan, dan kita semakin mengerti bahwa kita itu punya banyak hal yang bisa kita lakukan, bisa kita tingkatkan, dan kita menyadari bahwa kita juga punya keterbatasan yang perlu kita akui. Nah, sekarang ini ada fishbowl ya. Di sini ada pertanyaan. Woi, pertanyaan. Ya, silakan dipilih. Nah, sip. Kayak mau undiannya. Oh, Coba perjalanan ke Indonesia Timur. Dibacain ya. Jadi perjalanan ke Indonesia Timur pasti penuh tantangan. Apa momen paling berkesan selama perjalanan ke Timur? Momen paling berkesan itu apa ya? Banyak sih sebenarnya. Pasti banyak sih. Banyak. 8 bulan gak akan mungkin gak banyak. Tapi yang seneng nih atau yang paling keinget aja? Yang paling diinget ya? Iya. Itu tuh pernah jadi pas dari Labuan Bajo nyampe ke apa ya? Ke ini Borong yang ada sawah itu, sawah-sawah yang kayak jadi laba-laba. Oh ya. Lembur, sawah lembur. Nah, dari sana itu kita istirahat ya di ini. Di pom bensin. Udah habis dari sana itu kita mau jalan lagi, tapi ternyata si tanjakan di Rutengnya itu edan banget tuh. Akhirnya kita sepakat ya udah taikin mobil aja. Naik mobil. Taikin mobil, dan udah ditaikin mobil itu kita ngobrol-ngobrol sama kondekturnya. Udah ngobrol-ngobrol kan, nyaranin ya udah istirahat di rumahnya aja kayak gitu kan. Ya kita ayoin aja karena emang niat baik mereka. Ya kita sambut dengan seluas-luasnya. Udah gitu kita ikut ke rumahnya, langsung ini sama masyarakat sana juga yang disambut. Kayak disambut, kayak lebih ke penasaran lah, mungkin penasaran sama ini ada yang bawa sepeda ke sini, apalagi sepeda besi kayak ontel kayak gitu kan. Ngobrol-ngobrol, terus mereka tuh ngobrol bahasa mereka, nggak ngerti lah aku juga. Udah ngobrol bahasa mereka, akhirnya kita tuh harus pulang ternyata. Maksudnya kenapa gitu? Dan ternyata mungkin kayak pikirnya tuh
pas kita bilang orang Bandung nih, oh Bandung tuh lagi zona hitam gitu pas kemarin. Mungkin mereka takut juga kayak gitu. Akhirnya dari kita tuh posisi lagi hujan gede, sepeda juga kayak punya ada kendala juga itu tuh karena emang ada hujan juga, kehujanan selama perjalanan. Terus posisinya udah sore mau ke malam, kita bingung entah di mana posisinya, kita nggak tahu. HP udah mau mati, nggak ada sinyal. Akhirnya kita turun, katanya nanyain, ya udah kalau gitu kita turun aja, permisi gitu. Makasih banget udah diinin, kita makan dulu kan. Udah makan, pamit pamit itu sama ketua pemuda sama masyarakat sananya. Itu ternyata jauh ya sampai ke jalan trans itu. Sambil kayak mikir aja pengen nangis ya aja di sana, pengen nangis tapi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Pasti dalam perjalanan itu nggak ada mulus-mulusnya terus kayak gitu. Iya. Kita turun ke bawah, nyari nyari apa nyari pantai, istirahat di pantai. Udah istirahat aja di pantai, sialnya itu kayaknya itu hari sial yang emang gak bakalan bisa dilupain gitu, momen yang emang gak bisa dilupain karena kita nyusur pantai ke depan tuh ada gunung ya, nyusur pantai gitu ada kayak di IG sini gitu ya, nyusur pantai gitu mau ke jalan, tahu gak di ujungnya apa? Apa? Ternyata pas udah jauh ada kayaknya mah 5 kilo ya jalan muara, jadi nggak bisa lewat ke sana. Jing gitu, greget gitu kan, greget udah balik lagi. Tiba-tiba aja ada pelangi, terus si matahari terbenamnya itu bener-bener indah banget. Indah banget emang. Ketika tuh bener-bener lupa posisinya yang kita lagi aja gak pikirin, nggak karuan kayak gitu, ngedirin tenda di sana makan, kirain udah itu tuh udah beres aja masalahnya. Taunya Si tenda itu kegulung sama ombak. Jadi si pantai itu ternyata kalau malam si Pasang. pantainya pasang. Pertama, hah, apaan gitu kan? Kira ini ngejail kayak gitu. Banjir itu gue. Itu basah semuanya, basah nggak ketolong semua. Hanya si tenda itu karena ya pusing banget seharian karena banyak masalah yang nggak bisa dilupain itu udah menanjakan. Nah, aja kita pangku si tendanya ke pinggir, nggak rata nggak apa-apa, langsung tidur. Besoknya bangun ngejemur pakaian, dan itu salah satu emang momen yang nggak bakalan bisa dilupain sih. Gila emang. Tapi itu definisi bertanggung jawab atas keputusan yang sudah diambil. Itu Keren. Wah, ini apa namanya? Buat orang-orang yang suka bertualang, suka jalan jauh, touring, pakai sepeda dan lain-lain, pasti punya pengalaman yang serupa juga nih menghadapi pahit manisnya perjalanan yang pada akhirnya kita belajar. Ya, terakhir, pesan buat orang-orang yang melakukan perjalanan jauh atau punya hobi main sepeda atau yang suka berpetualang, pesan dari Dayak apa nih buat orang-orang yang mau jalan? kalau pesan aku sih lebih ke kayak jangan nunggu nanti lah kayak gitu. Mungkin ya emang sih benar sih kalau emang kita pengen kayak perjalanan jauh kayak gitu tuh lebih harus persiapan lebih matang kayak gitu ya. Tapi di lain sisi juga kita harus bisa ngeksekusinya lebih cepat kayak gitu. Karena kebanyakan orang tuh ada persiapan matang tapi nggak punya waktu kayak gitu, atau emang ada waktu tapi dia nggak punya persiapan sih ini. Kalau emang dia buat sekarang tuh kayak dia ingin berpeluangan tapi dari segi persiapannya, mungkin dari segi persiapannya aku ini sih sebut lebih ke kayak skillnya juga kayak gitu. Dia punya apa sih yang bisa dia, walaupun misalnya ada yang ngomong kita keliling Indonesia dengan 0 rupiah ya, itu 0 rupiah itu cuman biaya yang dia bawa doang, Ya. tapi kebaikan orang di jalannya itu nggak bakalan ternilai kayak gitu. Nah selain itu juga mereka nggak ngitungin kalau kerja di jalan itu masuk ke biaya yang dihitungin di 0 rupiah dari awal. Nah gimana caranya kita punya skill yang bisa dijual di sana ketika emang kita kehabisan dana kayak gitu. Terus kalau emang mau mulai ya udah mulai aja, tapi ya inget itu
punya skill dulu sih. Iya, iya, iya. Jadi emang kalau mau melakukan sesuatu jangan nunggu siap 100% karena kita nggak akan pernah siap 100%. Justru persiapkan secukupnya karena yang paling penting adalah eksekusi. Dan yang kedua tadi harus punya skill. Jadi mau jalan jauh atau termasuk dalam kehidupan karena hidup kan perjalanan juga nih. Kita harus punya skill yang memang bisa kita jual, yang bisa apa namanya bermanfaat untuk bantu orang sehingga kita punya nilai gitu ya. Ya, jadi nggak cuman ngandelin karena emang kebanyakan sekarang kayak eh, mungkin ada beberapa ya kayak gitu, kayak mungkin mereka tuh cuman ngandelin dari uluran tangan orang-orang yang melihat ini apa sih kegiatan mereka kayak itu. Kalau mungkin kalau mereka tuh lebih lewat kayak bikin konten atau apa-apa itu lebih nggak apa-apa. Tapi kalau kalau cuman ya udah buka donasi buat perjalanan, kenapa sih enggak mereka jual apa Sesuatu gitu. ya, ya, Sesuatu yang bikin ininya. Jadi apa yang aku pelajaran dari petualangan-petualangan yang emang ketemu di jalan itu, selagi emang kita sehat, kenapa sih enggak jual tenaga atau emang skill yang emang bisa kita jual gitu dalam perjalanan buat nambah-nambah tambahan kayak gitu. Jangan kayak bikin dikit-dikit gitu, bikin ini ngencereng-ngencereng gitu kan. Nah, itu. ya itu pentingnya nilai jual. Oke ya, terima kasih banyak udah mampir. Semoga ilmunya, pengalamannya bermanfaat buat orang banyak. Amin, Amin. amin. Terima kasih juga teman-teman buat nonton. Nanti kalau ada yang mau tahu tentang Dayak, nanti Instagramnya ditampilkan ya di sini ya. Nanti silahkan dicek aja. Terima kasih banyak sudah nonton. Kalau ada yang mau ditanyain, mau didiskusiin, boleh share di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.